Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali di channel Baik Wizi. Pada kesempatan ini kami akan bahas kembali mengenai perkembangan Satrio Piningit. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video-video kami. Bagi yang sudah setia dengan channel kami ucapkan terima kasih. Sahabat Baik Misi yang saya muliakan, kita akan bahas kembali mengenai Satrio Piningit. Beredar dari banyak kalangan tentang tafsir 7 Satrio Piningit. Banyak yang mengatakan bahwa 7 Satrio Piningit itu telah hadir di antara kita semua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat puisi, Raden Ngabei Ranggawarsita pada tahun 1802 sampai 1873 adalah pujangga Keraton Surakarta Hadiningrat. Dia juga seorang spiritualis Indonesia yang sangat ternama karena ramalannya banyak yang sudah terbukti. Menurut Raden Ngabei Ranggawarsita, ada 7 Satrio Piningit yang muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memimpin memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit atau negara Indonesia, yaitu Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, Satrio Mukti Wibowo, maksud saya Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topongrame, Satrio Piningit Hamongtubu, Satrio Boyo Pamukaning Gapulo, Satrio Pinandito Sinasihan Wahyu. Nah, berkenan dengan hal itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ketujuh Satrio Piningit itu. Antara lain yang pertama Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat atau Murwokuncoro. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama. Soekarno berkuasa pada tahun 1945 sampai 1967. Kemudian yang kedua Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang berharta dunia atau mukti, juga berwibawa atau ditakuti Wibowo, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Kesandung Kesampar, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti, berkuasa pada tahun 1967 hingga 1998. Yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut atau jinumput akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekadar menyelingi saja. Sumelo Atur, tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Baharudin Yusuf Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia yang berkuasa pada tahun 1998 hingga 1999. Kemudian yang keempat, Satrio Lelono Topongrame, tokoh pemimpin yang suka mengembara, keliling atau lelono. Akan tetapi dia juga seorang yang mempunyai tingkat religius yang cukup rohaniawan atau tapang rame. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia, berkuasa pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Yang kelima, Satrio Piningit Hamongtubuh,
Tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamengkubuwono. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, berkuasa pada tahun 2000 hingga 2004. Tokoh yang keenam, Satrio Boyong Pamukaning-Gapuro. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi petak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pamukaning-Gapuro. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satria Piningit, atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati. Satria Piningit yang hanya memikirkan permasalahan seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa, dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Dan yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinasihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius sampai-sampai digambarkan sebagai seorang resi atau begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sinasihan Wahyu, dengan selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Sahabat baik puisi, berdasarkan ulasan tersebut bahwa ketujuh Satrio Piningit tersebut telah hadir. Jika benar, seharusnya saat ini sudah tidak ada lagi bentuk-bentuk ketidakadilan di Nusantara. Nusantara tentunya sudah berada dalam keadaan damai di mana rakyat dalam keadaan sejahtera. Tapi kenyataannya hingga saat ini Nusantara masih belum ada dalam kondisi tersebut. Bahkan saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Bagaimana menurut sahabat? Apakah Satrio Piningit, 7 Satrio Piningit yang telah disebutkan tadi benar-benar sesuai dengan ramalan Prabu Jayagaya? Silakan sahabat respon di dalam kolom komentar. Berikut ini salah satu komentar netizen yang mematahkan logika atau ulasan di atas dari komentar Kumbo Karno berikut ini. Kumbo Karno dalam komentarnya mengatakan Satrio Piningit itu cuma satu bro dan belum muncul. Kalau logika Anda dipakai, Satrio Piningit ada 7, semua sudah muncul. Kok keadaan tidak kunjung membaik? Mikir, Satrio Piningit atau Putra Batara Indra atau Bocah Angon atau Menprov DS itu ya cuma satu. Nggak ada Putra Batara Indra atau Bocah Angon sampai 7. Yang dimaksud 7 itu adalah predikat dalam diri Satrio Piningit. Contoh, Satrio Kinunjoro Durwo Kuncoro itu artinya Satrio yang terpenjara dalam arti terpingit. Murwo Kuncoro artinya akan membawa negeri ini akan menjadi mercusuar dunia. Apakah Bung Karno sudah berhasil menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia? Belum bro. Satrio Piningit itu gaib, berwibawa dan disegani makhluk halus. Makanya disebut Satrio Mukti Wibowo. Tapi di dunia dalam menjalani ujian selalu kesandung kesampar. Jadi itu gelar Satrio Piningit. Pak Harto karirnya mulus, tidak kesandung kesampar. Kemudian Satrio Jinumput Sumela Atur itu juga gelar Satrio Piningit. Dia ditunjuk oleh alam untuk menata negeri ini agar terbebas dari keruwetan. Kapan Habibie membawa bangsa ini bebas dari keruwetan? Malah timur-timur lepas dari pangkuan NKRI. Kemudian Satrio Lelono Topong Rame itu kerjaan Satrio Piningit melakukan meditasi hampir sepanjang masa remaja hingga dewasa untuk mempersiapkan Indonesia baru. Karena religius sampai disebut resi atau begawan, begitu kata Romo Warsito. Selanjutnya Satrio Hamengtu artinya lidahnya lidah api, ucapannya sakti terbukti, begitu tutur Jayabaya. Hameng itu omongan, tuh itu artinya tubuh terbukti. Bukan Megawati anak presiden, itu lepas konteks namanya.
Kemudian Satrio Boyong Pamukani Gapuro, itu adalah tugas Satrio Piningit membuka pintu gerbang kejayaan Nusantara. Kapan SBW membuka pintu gerbang kejayaan Nusantara? Terakhir, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Artinya Satrio Piningit nanti yang akan menerima wahyu untuk membawa Nusantara jaya. Ini gelar Satrio Piningit yang ketujuh, bukan Pak Jokowi. Kalau rumus Anda dipakai, nggak ada yang cocok dan tidak mainstream dengan Jayabaya. Wangsit Uga Siliwangi dan Nostradamus. Ronggo Warsito juga benar, hanya menerjemahkannya Anda salah. 7 itu adalah 7 gelar dalam diri seorang putra Batara Indra, bocah Angon atau man from the east atau Satrio Piningit yang cuma seorang saja, bukan 7 orang, ujarnya. Menurut admin, papanan Kumukona ini lebih bisa diterima karena apa yang kita rasakan saat ini belum seperti yang digambarkan oleh ramalan Jayabaya setelah lahirnya Satrio Piningit. Terima kasih telah menyimak ulasan ini. Semoga apa yang admin sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi sahabat yang punya pandangan lain, silahkan sampaikan secara santun di kolom komentar. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.